Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasuki materi tentang biaya overhead pabrik. Kalau teman-teman baca pengertian biaya overhead pabrik atau BOP, itu adalah biaya-biaya yang terkait pabrik yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka proses produksi. Terkecuali ada biaya bahan baku langsung atau biaya tenaga kerja langsung. Jadi biaya BOP ini contohnya adalah seperti biaya perakitan, biaya penyelesaian, bengkel, atau desain. Nah, ini adalah biaya-biaya yang menempel dalam proses pabrik, tapi dia tidak bisa dimasukkan dalam biaya TKL atau tenaga kerja langsung atau biaya BBL atau biaya bahan baku langsung. Oke, kita masuk dalam penyusunan anggaran BOP itu sendiri. Kalau misalkan teman-teman lihat pada soal ini adalah data PT Setia, di mana ada 4 departemen, yang mana departemen ini terbagi menjadi dua apa nama jenis. Ada di bagian produksi. Di produksi ini ada departemen perakitan dan departemen penyelesaian. Ada juga departemen bengkel dan departemen diesel, yang mana dia berkontribusi dalam bentuk jasa. Dan ini adalah biaya tahunannya yang muncul dari departemen masing-masing. Seperti perakitan 4 juta, penyelesaian 2 juta, bengkel 1 juta, diesel 1 juta. Tingkat kegiatannya, ini adalah satuannya. Satuan yang dibuat oleh perusahaan. Jadi perhitungannya kalau misalkan seperti perakitan, ini dihitung per 10.000 DMH. DMH ini adalah direct machine hour. Jadi eh, berapa lama eh, mesin perakitan itu bekerja dalam per jamnya. Itu apa namanya satuan untuk perakitan. Nah, ini tergantung kebijakan dari perusahaan masing-masing. Ada lagi departemen penyelesaian. Departemen penyelesaian biasanya yang bergerak adalah para buruhnya atau pekerjanya. Maka satuannya pakai DLH atau Direct Labor Hour, atau bisa juga disebut sebagai jam buruh langsung. Nah, dihitungnya per 5.000. Ada lagi departemen bengkel, dihitungnya direct repair hour, artinya dihitung per jam untuk repairnya atau untuk perbaikannya. Ada lagi namanya departemen eh, diesel, dihitungnya kWh atau kilowatt hour. Nah, ini biasanya listrik. Nah, selanjutnya dalam pertanyaan selanjutnya ada penggunaan hasil kegiatan departemen jasa. Nah, ini karena ini adalah biaya yang menempel, maka kita akan mengklasifikasikannya berapa jumlah penggunaan biaya yang menempel dari setiap departemen. Contoh, misalkan kita lihat, departemen bengkel ini mengalokasikan biayanya itu untuk perakitan itu sebesar 40%. Artinya, biaya yang muncul pada apa namanya departemen perakitan, jasanya itu sebesar 40% yang dikeluarkan oleh departemen bengkel. Jadi departemen bengkel itu ketika ada permasalahan kerusakan, nah biasanya mereka akan memperbaiki perakitan, biaya muncul sebesar 40%. Departemen bengkel muncul biayanya kepada departemen penyelesaian sebesar 40%. Departemen bengkel ke diesel itu sebesar 20%. Begitu selanjutnya. Departemen diesel ke perakitan 50% sampai departemen diesel ke bengkel itu sebesar 10%. Nah, pertanyaannya adalah kita disuruh membuat jumlah BOP masing-masing departemen produksi dan tarif BOP masing-masing departemen produksi untuk setiap satuan kegiatannya. Oke. Tahap pertama yang akan kita lakukan adalah kita berhitung dulu dengan persamaan. Persamaannya adalah persamaan eh, X sama dengan A1 ditambah B1 dikali Y, dan Y sama dengan A2 ditambah B2 dikali Y. X ini adalah BOP Departemen Jasa Bengkel setelah menerima alokasi BOP dari Departemen Jasa Diesel. Y BOP Departemen Jasa Diesel setelah menerima alokasi BOP dari Departemen Jasa Bengkel. Dan begitu selanjutnya, nanti teman-teman silakan baca terkait keterangan dari rumus persamaan X dan Y ini. Sekarang kita masuk ke dalam perhitungannya. Nah, untuk menghitungnya, untuk menghitung persamaan ini, maka kita susun terlebih dahulu
apa namanya alokasi dari setiap eh, departemen untuk mencari eh, apa namanya variabel A-nya, mencari variabel B-nya, mencari variabel X atau Y-nya. Oke, yang pertama adalah kita lihat biaya alokasi untuk departemen bengkel. Ini kita dapatkan angka 1 juta, departemen desain sebesar 1 juta. Ini dapat dari mana? Kita dapatkan dari soal. Soalnya kita lihat, saya perkecil. Oke, oke. 1 juta dari mana? 1 juta ini, ya, saya tambahkan 1 juta ini kita dapatkan dari biaya bengkel yang di atas, biaya jasa. Nih, ada 1 juta. Oke, departemen diesel 1 jutanya kita dapatkan dari departemen diesel yang di sini. 1 juta juga. Oke, jasa bengkel memberikan alokasinya kepada bengkel nol ya, 0%. Jasa bengkel memberikan alokasi dananya ke departemen diesel sebesar 20%. Bengkel ke diesel sebesar 20%. Maka kita isi angka ini 20%. Departemen jasa diesel ke departemen jasa bengkel. Departemen diesel ke jasa bengkel sebesar 10%. Ini angkanya. Jadi kita bikin dulu seperti ini. Selanjutnya nanti teman-teman bikin di Excel-nya seperti ini terlebih dahulu. Teman-teman silakan masukkan dulu soalnya, bikin tabel seperti ini. Lalu tabel yang keduanya, alokasi biayanya, persentasenya. Baru kita masukkan variabelnya, biaya sebelum alokasi. Untuk departemen jasa 1 juta, departemen diesel 1 juta, departemen jasa bengkel ke departemen diesel itu sebesar 20%, departemen jasa diesel ke departemen bengkel sebesar 10%. Silakan nanti dibuat dalam Excel-nya seperti ini. Setelah itu baru kita masuk ke dalam persamaannya. Nah, persamaannya adalah teman-teman bisa tulis di Excel-nya berarti uh, oke. Persamaannya berarti X adalah 1 juta ditambah 0,1 Y, dan persamaan kedua Y sama dengan 1 juta ditambah 0,2 X gitu kan. Oke. Nah, dari persamaan ini kita bisa menghitungnya. Jadi kita masukkan rumusnya. Berarti X sama dengan 1 juta ditambah 0,1. Y-nya, ini kita masukkan angka Y-nya. Y-nya kan berarti sama dengan 1 juta tambah 0,2 X. Berarti dikalikan Y itu berarti 1 juta ditambah 0,2 X. Berarti kita masukkan ke Excel-nya di 1 juta ditambah ditambah 0,1 dikali 1 juta tambah 0,2 X. Oke, 1 juta. Nih, kita linkkan saja angkanya 1 juta. Kita buatnya harus satu persatu ya kalau dalam Excel-nya. 0,1. Y-nya adalah 0,1-nya. Nih, oke. Y-nya adalah senilai 1 juta. Tambah, ini saya nggak kasih kurang ya, artinya sama seperti ini. 1 juta tambah 0,02 XX-nya di sini. Oke, ini untuk di Excel seperti ini saja. Oke, langsung kita hitung saja. Berarti rumusnya adalah kita kalikan, masukkan. Berarti turunkan dulu 1 jutanya ke bawah, ditambah, tinggal kali-kalikan 0,1, tinggal kita kalikan 0,1 dikali 1 juta, hasilnya pasti 100.000. 0,1 dikalikan 0,2, jadi hasilnya 0,2 X. Jadi kalau misalnya kita masukkan ke dalam Excel-nya berarti 0,1 berarti sama dengan 0,1 dikali 1 juta. Ini jangan lupa tanda bacanya.
juta ditambah. Nah, ditambah ntar sama dengan 0,1 dikali 0, sorry ini 0, harusnya 0,2 ya. 0,2. 0,2. Nah, 0,2 X. Setelah itu baru tinggal kita pindah ruaskan. Pindah ruaskan berarti X ketemu dengan X berarti X-nya di sini. X berarti 0,2 X pindah ruas ke sini. Karena dia positif, pindah ruas jadi minus. Berarti X dikurang 0,2 X sama dengan 1 juta ditambah 100.000 jadi 1.100.000. X ini sama dengan 1, jadi 1 dikurangin 0,2 X, jadi hasilnya 0,98 X sama dengan 1.100. X sama dengan 1.122.448. Nah, angka ini harus kita bulatkan. Ingat, dalam anggaran angkanya harus bulat, tidak boleh perintil. Jadi kita langsung masukkan saja apa namanya rumusnya, berarti sama dengan eh, hasilnya aja ya. Berarti kita hitung dulu dalam kurung eh, 1 dikurang 0,02, ya kan? Sorry, rumusnya 1 juta, buka kurung dulu, 1 juta ditambah 100.000, baru dibagi, buka kurung lagi, 1 dikurang 0,02. Sama dengan 1.122.449. Oke, ini saya sudah rumuskan. Nah, mencari Y-nya gimana? Y-nya tinggal kita masukkan saja rumusnya. Misalkan rumusnya adalah kita pakai persamaan yang X aja. Berarti X 1 juta ditambah 0,1 Y. Berarti Y-nya udah, sorry. Kita pakai rumus persamaan 2. Berarti Y sama dengan 1 juta ditambah 0,2 X. X-nya sudah kita dapatkan. Berarti masukkan saja rumusnya. 1 juta, ya kan? Ditambah, saya lihat lagi rumusnya, 0,2. Oke, 0,2 dikali, nah X-nya adalah ini. Misalnya X-nya adalah 1.122.449, Y-nya ada 1.264.490. Sampai sini kita sudah mendapatkan variabel X dan Y-nya. Oke. Selanjutnya, kita tinggal bentuk alokasi biayanya dari setiap departemen. Jadi alokasi biayanya kita dapatkan X ini adalah departemen bengkel, Y ini adalah ini departemen diesel. Y ini ada departemen diesel. Ini ada kesalahan, ini harusnya departemen diesel. Ini saya edit terlebih dahulu, ini departemen diesel. Oke. Departemen diesel, oke ya. Oke, kita masukkan alokasinya. Tulis dulu, pindahkan dulu angkanya 1 juta di mana? Dari soal. Teman-teman bisa linkkan departemen bengkel alokasi awalnya adalah sebesar 1 juta. Terus departemen diesel eh, itu alokasi dananya sebesar 1 juta juga. Lalu soalnya departemen perakitan sebesar berapa? 4 juta. Masukkan dari soal juga perakitan 4 juta. Lalu departemen penyelesaian juga sebesar 2. Kita linkkan juga dengan yang ada di tabel. Oke. Sekarang kita lihat, kita alokasikan dananya. Alokasi departemen bengkel ke departemen bengkel alokasi 0, karena nggak mungkin substitusi di situ. Sekarang alokasi departemen bengkel ke departemen diesel. Kita masukkan rumusnya. Alokasi departemen bengkel ke diesel itu kan departemen bengkel ke diesel itu sebesar 20%. Berarti sama dengan 20% kali. Kalinya berapa? Kalinya adalah kita lihat X itu adalah departemen bengkel ya. Berarti dikalikan 1.122.449. Oke, hasilnya 224.490. Oke. Lalu alokasi departemen bengkel ke departemen perakitan. Departemen bengkel ke perakitan sebesar 40%. Berarti kita masukkan lagi rumusnya sama dengan
Bengkel ke perakitan itu 40% kali berapa? Kali X. X-nya sebesar 1.102. Oke, enter lagi. Dapat hasil 448. Departemen penyelesaian bengkel ke penyelesaian sebesar 40%. Kalikan lagi dengan X. 1.102. Oke, dapat angkanya. Lalu lanjut lagi, alokasi departemen diesel ke bengkel. Departemen diesel ke bengkel sebesar 10%. Itu sama dengan 10% dikalikan dengan nilai Y-nya. Sejuta 224. Lanjut lagi, departemen diesel ke diesel berarti 0. 0 juga. Departemen diesel ke perakitan. Departemen diesel ke perakitan. Diesel ke perakitan 50%. Kali dengan nilai Y-nya. Enter. Kemudian terakhir adalah Departemen Penyelesaian. Diesel ke penyelesaian. Diesel ke penyelesaian sebesar 40% dikali dengan Y-nya. Dapat hasilnya. Nah, BOP totalnya, karena yang ditanya adalah pertanyaannya BOP Departemen Produksi untuk setiap kesatuan kegiatan. Departemen Produksi itu kan perakitan dan penyelesaian. Berarti yang ditanya adalah Departemen Perakitan dan Penyelesaian. Berarti yang kita hitung adalah perakitan dan penyelesaian. Maka kita totalkan dulu BOP-nya dari atas. Kita pakai rumus sum saja. Kalau misalnya saya ulangi, berarti sum blok. Teman-teman juga bisa pakai rumus sum di sini juga. Tidak otomatis. Nah, didapatkan BOP total untuk Departemen Perakitan ada 5.069 sekian, dan penyelesaian adalah 2.900 sekian. Nah, kita hitung tarifnya. Tarifnya berarti tarif perakitan berarti sama dengan Departemen Perakitan totalnya BOP 5 juta dibagi dengan satuannya. Satuannya berapa untuk perakitan? Oh, 10.000 DM. Nah, berarti dibagi 10.000. Lalu Departemen Penyelesaian, total BOP-nya dikalikan dengan satuannya. Satuannya adalah 5.000 DLH. Maka kita dapatkan tarifnya adalah untuk perakitan itu sebesar 506 DMH atau direct mission hour, dan penyelesaian ada 587 DRH, direct labor hour ya. Oke, direct labor hour. Oke. Ini jawaban untuk nomor 2. Secara teman-teman apa namanya bold lah hasilnya di sini, sama teman-teman warnakan. Nah, ini. Ini untuk menghitung apa namanya anggaran BOP. Jadi kita dapatkan hasilnya perakitan 506 perak DMH dan penyelesaian Rp587 per daerahnya. Oke, ini saja yang dapat saya sampaikan untuk materi kita BOP. Silakan teman-teman pelajari kembali. Eh, saya tutup dengan alhamdulillah, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.